1-5, mulai dari memahami konsep, tentukan bidang, tentukan topik, cari state of the art problem, cari state of the art methods, itu kalau kita jadikan paper nanti, hasil rangkuman kita, itu jadi survei paper. Tapi 6-8, kalau kita tulis dalam bentuk paper, jadi technical paper. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. 8 tahapan penelitian untuk mahasiswa yang sedang galau. Saya selalu sampaikan ketika ngajar S2 dan S3, riset itu gampang, yang membuat sulit adalah konsep di kepala kita yang sudah rusak dulu karena skripsi S1 kita, bahwa riset itu harus membuat aplikasi, bla bla bla, itu yang bikin rusak. Nah, ini saya coba sarikan 8 tahapan penelitian supaya nanti nggak galau lagi, pada cepat lulus, yang S2 pengen lanjut S3 juga cepat, termasuk publikasinya juga bisa segera dilakukan karena syaratnya sekarang ada publikasi internasional. Nama saya Romi, lulus SMA 93, setelah itu ikut program beasiswa Pak Habibie. Saya 10 tahun di Jepang, major saya di software engineering. Saya ngurusi ketika dulu di Jepang banyak tentang requirement engineering yang bagian depan. Ketika saya di Malaysia, saya ambil yang belakang, software quality assurance, khususnya tentang prediksi bug dari software. Nanti juga saya akan ceritakan kenapa kok saya ngambil topik kayak gini gitu ya. Terus kemudian saya pulang Indonesia 2004, jadi PNS 3 tahun saja kuatnya. Setelah itu saya keluar, saya melanjutkan pekerjaan saya di Jepang dulu, software development, terus kemudian ngajar. Makanya saya buat 2 perusahaan, satu yang berhubungan dengan training, satu lagi yang berhubungan dengan development. Development itu ngikutin core kompetensi saya akhirnya gitu ya, data science, software engineering, dan enterprise architecture. Nah, gaya bisnis saya pakai gaya akademik saya. Contoh, ketika saya mau jual produk saya yang tentang enterprise architecture, apa yang saya lakukan? Saya riset, saya perbaiki metode yang ada, gitu ya. Saya punya kontribusi ke pengetahuan, dari kontribusi ke pengetahuan itu, kemudian saya jadikan produk dan services yang akan agak sulit dilawan oleh orang yang pakai cara biasa. Nah, ini nanti adik-adikku sekalian, kalau S2 dan S3 Anda sudah selesai, dan Anda bekerja atau bisnis nanti menggunakan gaya itu, you will be survive sebenarnya gitu ya. Karena apa? Nggak ada yang bisa ngalahkan Anda. Ketika orang-orang lain misalkan menjual, oh untuk bikin EA pakai TOGAF, oh saya nggak, saya TOGAF-nya saya perbaiki, saya buatkan framework baru namanya Integrated Multidimensional Enterprise Architecture. Ketika ada proses lelang dan tender, orang-orang lain akan sulit mengalahkan saya, apalagi ditulis di sana yang speknya ngikutin gaya saya, sudah makin sulit. Saya implement di banyak tempat, nanti saya ceritakan juga di belakang. Kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya akademisi, saya masih ngajar di banyak program pascasarjana, saya masih nguji, saya masih reviewer juga di beberapa jurnal Scopus Index, khususnya yang berhubungan dengan software engineering, software architecture, dan juga machine learning. Sekarang kalau adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian, risetnya tentang software engineering yang arahnya ke software defect prediction dan atau software effort estimation, tapi nggak pakai gaya use case point, function point, tapi mainnya data science, machine learning, biasanya diarahkan ke saya, termasuk software defect prediction, bug dari software yang pakai pendekatan machine learning, Elsevier, Springer, ngarahkannya ke saya nanti gitu ya. Yang saya ceritakan hari ini, keping-kepingnya sudah saya masukkan ke YouTube saya, sebenarnya saya highlight hari ini supaya lebih mudah dipahami, itu pun masih panjang ya. Saya buatkan playlist khusus yang dia agak pelan-pelan saya jelaskannya. 8 tahapan penelitian ini saya rangkumkan adik-adikku sekalian, pertama dari Prof. Bohman dulu yang kemudian saya perbaiki, terus kemudian saya tulis di blog saya di tahun 2008 gitu ya, saya sebut tahapan penelitian untuk mahasiswa galau dulu namanya. Ada 5 tahap, 6 tahap, sampai kemudian saya putuskan saya tambahin tahap tentang pemahaman terhadap prinsip, konsep, dan pengelolaan penelitian, baru kemudian milih bidang dan seterusnya. Nah, ini yang akan saya bahas. Dan materi di blog saya tahun 2008 yang saya tulis itu sudah menyelamatkan banyak mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri, yang rumit kelulusannya dan seterusnya, akhirnya bisa lulus dengan cepat. Yang pertama, riset itu gampang, cuman yang membuat sulit karena rusaknya kepala kita yang menganggap bahwa riset itu kayak yang dulu kita lakukan ketika kita S1. Kita bangun software, terus kemudian aplikasi kita buat, that is a research. Actually, itu bukan riset. Bidang saya software engineering, ujungnya membuat software. Tetot-tetot, ini salah. Bidang software engineering itu nggak ada satupun yang ujungnya membuat software. Bahkan trending topik di bidang software engineering itu software effort estimation, menghitung berapa man sama man. Software defect prediction, requirement engineering, software process improvement. Nah, yang pertama, pahami dulu konsep prinsip siklus penelitian. Dawson sama Benson, dia nyebut, research is considered activity which aims to meet an original contribution to knowledge, kata dia. Tujuan penelitian itu nggak usah bingung-bingung, menciptakan kontribusi ke pengetahuan, bukan contribution to domain. Kalau di negara persemakmuran Inggris kayak Malaysia, Singapura, itu selalu diingatkan,
Yang kita tunggu itu your contribution to body of knowledge, not your contribution to domain, kata dia gitu ya. Makanya riset saya tentang prediksi, misalkan ya Bapak Ibu ya, penyakit kanker payudara dengan menggunakan neural network. Yang dilihat seberapa dalam kita mengimprove neural network, bukan penyakit kanker payudaranya. Penyakit kanker payudaranya nggak penting gitu ya. Payudaranya penting gitu ya. Penyakit kanker payudaranya nggak penting. Aksesoris sebagai orang komputer, yang dipentingkan seberapa dalam kita mengimprove neural network. Makanya yang ditunggu itu di judul, bla 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 untuk pemecahan masalah di neural network untuk prediksi penyakit kanker payudara. Itu yang ditunggu-tunggu. Bahkan nggak usah pakai penyakit kanker payudara juga nggak apa-apa. Asal ada kontribusi ke pengetahuan, kita uji cobakan ke dataset publik, enough. Itu bisa nembus jurnal Q1. Beberapa kesalahan kita menganggap bahwa masalah yang harus kita pecahkan itu adalah masalah kehidupan. Itu kita cemplungkan jadi masalah penelitian. Salah. Masalah penelitian itu bukan masalah kehidupan. Masalah penelitian itu dilatar belakangi masalah kehidupan gitu ya. Makanya di bab 1 pendahuluan 1.1 itu ada latar belakang masalah. Itu harusnya diceritakan masalah kehidupannya gitu, sampai mengerucut jadi masalah penelitian. Di latar belakangi masalah kehidupan, terus saya studi literatur sama studi empiris, boleh. Saya ngelihat sekitar, saya sambil studi literatur. Bagaimana cara, metode, mekanisme penyelesaian masalah itu di bidang kita. Kemacetan lalu lintas itu bisa dipecahkan oleh prodi, program studi manajemen, oleh orang komputer juga bisa ketika dia mendesain traffic light supaya dinamis, bisa pakai fuzzy logic, pakai multi criteria design analysis, misalkan PHP, ANP, dan seterusnya juga oke. Atau bisa prodinya urusan human resource management gitu ya. Oh, disiplin pegawai, disiplin Polri bisa. Bisa juga urusan statistik misalkan. Itu hal yang pokoknya satu masalah kehidupan itu bisa kita pecahkan dengan berbagai prodi. Jangan menjadikan bahwa kemacetan lalu lintas sudah banyak terjadi di Jakarta itu jadi masalah penelitian, bukan. Itu masih masalah kehidupan. Terus saya cari bidang saya memecahkannya dengan cara apa? Cara bidang saya memecahkan itu yang kemudian kita sebut state of the art methods. Dari state of the art methods itu kita cari nanti masih ada yang ketinggalan nggak? Atau ada gap yang perlu kita angkat. Nah, gap itu nanti jadi masalah penelitian. Nanti setelah ini saya jelaskan lebih detail ya, contohnya ya. Dari sana saya usulkan metode yang lebih baik, itu yang kalau di paper-paper disebut propose method. Propose method itu nanti kita bandingkan dengan state of the art method tadi. Saya nyebut, punya saya nggak lebih baik sih secara akurasi, tapi lebih cepat. It's okay, berarti desain masalah di depannya kita sebut efisiensi, bukan akurasi gitu ya nanti ya, tergantung setting di depannya. Pada saat kita melihat riset gap ini, terus kemudian saya uprek-uprek, kok neural network-nya yang cara biasa ketika saya prediksi penyakit kanker payudara, itu saya masih dapat nggak bagus ya. Ternyata saya tahu neural network ini ternyata pada saat saya milih parameter, neuron size, hidden layer, itu ternyata saya trial and error. Itu barusan saya jadikan nanti itu sebagai riset gap. Makanya itu saya angkat jadi masalah penelitian, saya kemudian nguprak-nguprak. Re sama start itu nyari lagi. Cara milihnya gimana ya? Coba trial and error. Oh, nggak bisa. Coba saya pakai algoritma, karena ini pencarian, saya pakai algoritma deh. Saya coba algoritma pencarian yang biasa, searching algoritma biasa. Oh, ternyata nggak bisa. Harus pakai bio-inspired algorithm gitu ya. Akhirnya saya pakai algoritma genetika. Nah, lihat nih. GA-nya saya pakai untuk penentuan parameter di neural network untuk prediksi penyakit kanker payudara. Nah, kontribusi kita itu nanti bukan di penyakit kanker payudaranya, bukan. Tapi di neural network, cara untuk penetapan arsitektur neural network-nya saya pakai algoritma genetika. Jadilah judul saya, penerapan algoritma genetika untuk penentuan arsitektur jaringan di neural network untuk prediksi penyakit kanker payudara. Lihat, judulnya nggak lagi penerapan neural network untuk prediksi penyakit kanker payudara, tapi sudah ngimprove. Nah, itu yang dicari-cari ketika kita jadi reviewer. Saya cari-cari ini di mana letak kontribusi ke pengetahuan. Karena apa? Research is considered activity which aims to make an original contribution to knowledge. Kalau kata Benson dia sebut ada new knowledge, itu body of knowledge-nya ada baru. Bukan bidang kita, tapi orang marketing, pebisnis minuman, khususnya kopi dan wine, itu sulit membuat strategi pemasaran. Karena apa?
Dulu ada strategi pemasaran yang namanya orang itu beli karena faktor apa? Itu namanya bauran pemasaran ya. Nah, bauran pemasaran itu apa yang memotivasi orang mau untuk membeli? Oh, ada Jerome McCarthy dia buat 4P, ada Boom Bittner dia buat 7P, ada Goldsmith di tahun 99 dia buat 8P. Ini tuh sebenarnya adik-adik sekalian, ini saya mulai melihat state of the art research saya. Tapi ternyata ada gap yang paling baru tuh 8P. Tapi 8P itu sebenarnya juga sudah bagus dibandingkan 4P sama 7P. 7P itu punya kelebihan A, kelemahan B. 8P punya kelebihan C, gitu ya, kelemahan D. 4P punya kelebihan E, kelemahan F. Nah, yang saya pilih misalkan ini state of the art. Nah, terus kemudian sayangnya 7P, 8P, 4P tadi nggak efektif dan efisien ketika digunakan untuk produk-produk berbasis user experience. Contoh kopi. Kopi itu nggak bisa kita pakai 4P yang price. Karena apa? Harga di Starbucks lebih mahal, tapi kok tetap yang dipilih Starbucks. Tempat duduk di cafe saya lebih enak loh, gitu ya, lebih empuk. Starbucks pakai kayu. Tempat saya secara price, saya menang, tapi kenapa orang nggak beli ke saya? Ini namanya kemudian kita sebut riset gap. Nah, kalau ditanya, masalah penelitian pada penelitian di atas itu apa gitu ya? Apakah apa saja jenis bauran pemasaran? Bukan. Bagaimana mengkomparasi metode? Bukan. Kita sudah tahu mengkomparasinya. Metode bauran pemasaran apa yang sebaiknya digunakan? Juga bukan. Masalah penelitian itu yang warnanya biru itu. Masalah penelitian. Ada gap, ternyata nggak bisa dipakai untuk seperti ini. Saya angkat jadi masalah penelitian. Saya temukan ternyata saya membuat atau mengubah 4P yang legendaris itu menjadi 4E. Nih, ini yang nanti dilakukan oleh Vesta. Nanti saya tunjukkan papernya ya. Saya pengen nangani kemacetan lalu lintas, masalah kehidupan. Penyebab kemacetan itu traffic light di persimpangan jalan. Ternyata Pancoran itu kalau pagi macet gitu ya, dari bawah kiri kanan. Karena orang tinggalnya di Bekasi, Depok, sama Tangerang. Dari atas nggak macet. Nih, makanya justru traffic light itu bikin macet kan gitu ya. Kenapa kok bikin macet? Soalnya statis. Kita set 3 menit semua. Nah, masalah kehidupan. Berikutnya, traffic light ini harus didesain dinamis. Karena saya orang komputer, bahwa desain traffic light-nya saya cek, terus kemudian saya pengen membuat lampu lalu lintas itu nyalanya dinamis. Ini cara orang komputer mengubah dari masalah kehidupan jadi masalah penelitian. Tapi kalau orang kriminologi, mereka bisa menempuh cara lain gitu ya, meskipun sama-sama menangani kemacetan lalu lintas. Saya masuk di 4 tentang manajemen lalu lintas. Ini lain lagi cara memecahkannya. Pasti nggak kayak gini. Tapi orang komputer lihat, oh ternyata traffic light-nya harus saya desain dinamis, supaya saya bisa menentukan dari berbagai aspek itu, yang paling pas kita pakai multi criteria decision analysis. Saya cari multi criteria decision analysis itu apa? Oh, ada AHP, ada ANP, ada fuzzy logic. Nah, saya cek AHP itu punya kelebihan dan kelemahan apa, ini namanya state of the art methods-nya saya kejar. Saya pengen pakai fuzzy logic karena dia lebih relatif bisa memecahkan masalah B dan D ini. Tapi fuzzy logic itu punya kelemahan E, ketika ketemu dengan data-data panjang jalan, lebar jalan, kepadatan, itu yang mau saya tentukan ya. Kira-kira nanti jadi berapa menit dan seterusnya. Nah, kalau ditanya masalah penelitian pada penelitian di atas yang mana? Apakah bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas? Enggak, itu tugasnya polisi. Gimana mendesain traffic light? Enggak, itu tugasnya orang elektro. Metode apa yang sebaiknya dipakai untuk penentuan? Enggak, kita sudah komparasi. Masalah penelitiannya yang warnanya biru, state of the art methods-nya warnanya merah, ada gap, saya pecahkan. Cara mecahkannya nanti, oh ternyata kalau saya pakai metode XYZ, variabel ya, ini terserah nanti ya, untuk penyelesaian masalah E pada fuzzy logic, loh lihat adik-adikku sekalian. Judulnya nggak lagi penerapan fuzzy logic untuk pengaturan lampu lalu lintas secara dinamis, enggak. Itu kalau S1 masih bisa ngikutin Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu. S1 menguji teori, S2 perbaikan improvement secara terus-menerus, S3 itu namanya invention. Jadi kalau S1 mungkin oke lah penerapan fuzzy logic untuk pengaturan lalu lintas. Nah, S2, S3 nggak bisa lagi. Kita cari di fuzzy logic itu punya kelemahan apa, saya tutupi gitu ya. Metode XYZ penyelesaian masalah E pada fuzzy logic untuk pengaturan lalu lintas dinamis. Ada teori 3 meja, the rule of third dunia penelitian. Kalau para pebisnis itu dikasih 3 meja gratis, apa yang saya lakukan? Pebisnis pemula saya, 3 meja dikasih gratis ya saya jual. Satu laku 500.000, ketiganya 1,5 juta. Udah untung saya. Tapi kalau pebisnisnya lebih advance, saya beri nilai tambah. Diapain? Dicat ulang, diamplas, dicat ulang, dikasih perbaiki yang rusak, dia jual ternyata laku 1 juta. Tadinya 500.000, sekarang laku 1 juta. 3 meja ini berarti 3 juta. Pebisnis advance, lebih advance lagi. Apakah ngasih nilai tambah? Enggak. Saya kasih nilai tambah, terus kemudian saya jadikan aset, saya jual layanan. Saya bikin bimbel. Bikin bimbel ternyata total bisa nampung 30 orang. Satu orang siswa itu saya charge 1 juta rupiah. Gitu ya. Jadi sebulan saya dapat 30 juta rupiah untuk biaya operasional, bayar pengajar dan seterusnya, anggap 10
juta, saya masih untung 20 juta rupiah per bulan. Itu namanya level yang lebih advance ketika dia berbisnis. Saya jadikan aset, saya jual services. Kan? Apakah cara akademisi kayak gini? Enggak. Akademisi itu kalau saya dikasih 3 meja, meja kuat, meja indah, meja luas, yang kita lakukan, dipreteli, nyebelin makanya para akademisi itu. Dipreteli malahan, karena apa? Saya pengen tahu kaki-kakinya kayak gimana, alasnya kayak gimana. Lu ngapain lu pengen tahu ketika akademisi ditanya? Karena tujuanku hidup itu untuk memberi kontribusi ke pengetahuan. Saya pengen membuat meja keempat yang berbeda dengan 3 meja itu. Saya harus mencari gap masalah apa yang ada di meja kuat, masalah apa yang ada di meja indah, masalah apa yang ada di meja luas, kemudian saya pecahkan. Cara saya mecahkan itu nggak ada orang lain yang pakai. Saya punya kontribusi ke pengetahuan. Itu yang dikejar nanti sebenarnya. Kalau ditanya, bahwa akademisi itu jadi industri sekaligus nggak bisa. KPI-nya beda. Yang kita lakukan nanti paling kolaborasi. Saya kayak Larry Page, Sergey Brin, Stanford University, dia ambil PhD, risetnya tentang information retrieval, dia membuat algoritma untuk meranking kalau orang mencari di web, itu bisa meranking mana yang paling relevan, mana yang enggak. Dia buatlah PageRank algorithm, itu yang paling 10 algoritma yang paling banyak dipakai di dunia sekarang ya. Decision tree, Naive Bayes, termasuk PageRank itu. Dia kemas dalam bentuk produk, namanya Google, terus kemudian dia jadikan bisnis. Itu jalan paling indah gitu ya di dunia bisnis nanti. Nah, jadi sekali lagi, saya tarik ke depan. Apa yang kita kejar di penelitian? Nggak ada apapun selain kontribusi ke pengetahuan. Nggak ada contribution to people. Makanya kita pisah antara tujuan penelitian dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu contribution to people. Tujuan penelitian itu yang kita ukur di bab, kita eksperimenkan di bab 4, kita tarik kesimpulan di bab 5. Yang kita lakukan itu yang tujuan yang ada di penelitian ini gitu ya. Tapi manfaat enggak. Manfaat itu hal baik setelah tujuan tercapai. Mahasiswa yang galau menganggap manfaat sama tujuannya sepodo wae lah, sama aja saya tulis tujuannya untuk mengembangkan bla 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 gitu ya, padahal beda. Jadi sekali lagi, apa yang dikejar di penelitian? Yang warnanya biru ini. Kontribusi ke pengetahuan. Nah, bentuk kontribusi ke pengetahuan itu nanti Benson nyebut, what is the meaning of contribution to knowledge? Kata dia, menemukan atau merevisi teori, metode, fakta, dan aplikasi. Makanya sebenarnya level S1 kalau ngikutin standar nasional pendidikan tinggi, menguji teori, itu nggak ada kontribusi ke pengetahuan. Tapi itu batas terendah. Apakah boleh S1 mengimprove algoritma? Boleh, kenapa enggak? Kalau bisa diajarkan oleh dosennya mengimprove algoritma. Bukan hanya orang Indonesia itu terreject paper di internasional, cukup saya baca judulnya, saya bisa langsung reject. Karena khasnya apa? Penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah. Titik 2. Studi kasus universitas, nah misalkan ada nanti diganti studi kasus STIMIK bla bla bla, studi kasus bla bla bla, itu no contribution to knowledge. Karena apa? Pakai algoritma genetika yang standar dipakai untuk penjadwalan mata kuliah. Tapi judul yang sama, nanti searching papernya Yang ya, algoritma genetikanya itu ternyata dia siapkan karena ternyata GA itu prosesnya banyak random di depan, banyak yang hilang dari populasi itu. Akhirnya dia siapkan satu struktur data khusus untuk nahan info yang penting yang supaya nggak terdelete. Idenya dia itu kemudian jadi satu paper masuk di jurnal Q1. Padahal judulnya mirip-mirip orang Indonesia gitu ya. Banyak teman-teman saya yang tanya, itu judulnya mirip, kenapa bisa nembus? Judulnya nanti bla 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 based genetic algorithm. Genetic algorithmnya diimprove sama dia untuk penjadwalan mata kuliah. Merevisi teori, metode, fakta atau pengaplikasian. Pengaplikasian itu Bapak Ibu bukan saya aplikasikan misalkan ya, decision tree saya pakai untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Saya pakai kok, saya aplikasikan di STIMIK bla bla bla. Itu bukan pengaplikasian. Pengaplikasian itu gini. Decision tree, Quinlan ngajarkan kita ngitungnya pakai information gain di tahun 85 dia buat, namanya ID3, diperbaiki sama Quinlan di tahun 1993. Dia pakai information gain ratio, dibuat rasio sama dia. Orang nyebut C4.5. Di tahun 2003, 10 tahun kemudian, ada orang yang melihat information gain ratio C4.5 itu punya kelemahan ketika ketemu dengan data noisy. Kemudian dimasukkanlah formula lain yang dihasilkan orang statistik. Imprecise probability dia masukkan, namanya Abelan orang itu gitu ya. Menyelesaikan PhD-nya hanya mengimprove algoritma decision tree yang dia pakaikan nggak pakai information gain ratio, tapi dia sebut imprecise information gain ratio. Caranya dia itu kemudian disebut Cradle decision tree atau Cradle C4.5. Enough. Dia bisa jadi guru besar dengan itu, dia bisa jadi lulus S3 juga dengan mengimprove satu algoritma. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, makanya kenapa kita sulit lulus? Kita mikirkan domain.
bukan mikirkan kontribusi ke pengetahuan, mengimprove algoritmanya sendiri. Padahal itu yang dicari-cari ketika kita. Dosen gambarin dengan sangat bagus di bukunya. Bidang ilmu itu seperti ini. Contoh, orang marketing mix gitu ya, yang tadi bauran pemasaran itu. Dulu ada Neil Borden yang membuat 12 elemen. Itu risetnya tahun 53 itu kecil gitu. Orang beli barang karena apa? Dia risetkan kayak gini gitu. Tapi terus kemudian diperbaiki di tahun 64. Orang membeli barang tuh karena 4P ya. Price, place, dan seterusnya itu gitu ya. Jerome McCarthy. Nah, Jerome McCarthy itu narik yang tadinya bidang ilmu kecil kayak gini ditarik ke kanan sama dia. Bidang ilmu tentang marketing mix ini jadi membesar. Makanya disebut Jerome McCarthy punya kontribusi ke pengetahuan, ke body of knowledge si marketing mix ini jadi tadinya kecil membesar. Apakah selesai? Belum. Ada lagi yang narik ke kanan. Boom and Bittner, dia narik punya 7P framework-nya dia. Goldsmith, 7P saya perbaiki, jadi 8P. Loh, ini narik sedikit sampai kemudian ada kontribusi ke pengetahuan, disebutnya bidang ini jadi membesar. Makanya istilahnya para peneliti selalu ditanya, mana kontribusi ke pengetahuan? Dan ini yang paling sulit dijawab oleh orang Indonesia ya selama ini. Nah, si Vesta, tadi saya bahas di depan sudah, itu nulis, marketing mix itu sudah state of the art-nya kayak gini ya, James Scaliton mulai dan seterusnya, sampai kemudian ada 4P, ada 15P, ada 6P, dan seterusnya. Ya tulis di papernya. Q1 Journal ini, jurnal bisnis riset nih Q1 Journal. Tapi bukan orang komputer, ini saya beri contoh bidang lain juga sama dengan kita. Dia ngomong, orang kalau jualan wine itu agak beda dengan jualan biasa karena apa? 4P-nya nggak bisa kepake, price nggak bisa kepake, makanya dia ubah. Dia itu sebenarnya ngomongin ketika dia ngomong bahwa 4P nggak bisa dipakai, itu dia menemukan riset gap. Riset gap itu dia jadikan masalah penelitian. Ini kalau kita baca paper ya, masalah penelitian itu muncul di introduction sama cepat disebut di abstrak. Abstrak mulai disebutkan tapi lebih cepat. Tapi kalau pengen lebih detail di introduction dia sebutkan, ini yang dia pilih jadi masalah penelitian, riset gap ini. Terus kemudian dia punya solusi. 4P itu saya ganti dengan 4E kata dia. Product jadi expertise, price evaluation. Makanya kalau datang sekarang bahkan ke Starbucks ada baristanya datang, Pak, mohon maaf saya boleh menunjukkan sesuatu nggak Pak? Kita ada produk baru, seduh manual Pak. Ini saya demokan ke Bapak, saya pengen tahu Bapak seberapa merasa bahwa ini bagus atau enggak, enak atau enggak. Nah, price itu diganti evaluation nanti. Promotion diganti education kayak gitu. Saya mengedukasi orang supaya dia tahu bahwa cara nyeduh itu kayak gimana. Akhirnya orang tertarik ke saya. Nah, 4E ini dia buktikan bahwa bisa mecahkan masalah penelitian yang diangkat tadi, dia punya kontribusi ke pengetahuan. Gitu sebenarnya. Decision tree sama, tadi saya ceritakan juga. 84, Bremen itu membuat Gini Index. Semua algoritma decision tree itu sama, adik-adik sekalian. Kalau kita coding itu nggak sampai 100 baris code gitu, kalau mau jujur ya, decision tree itu ya. Bremen itu mecah split node-nya itu, dia pakai Gini Index. Jadi ada rumus Gini Index, dia pakai untuk mecah di atas. Tapi kemudian kata si Quinlan, ini nggak bisa, kita pakai information gain lebih bagus. Orang kemudian nyebut caranya Quinlan itu ID tree. Quinlan itu nguprak-nguprak terus decision tree. Sampai kemudian Quinlan ngomong, ternyata nggak bisa ya kalau saya pakai information gain. Saya harus buat rasio supaya dia lebih fair, gitu ya, lebih normal dia. Quinlan membuat tahun 93, itu berarti 7 tahun kemudian, orang nyebut C4.5. Apakah selesai? Enggak. Abelan yang tadi saya ceritakan. Dia memperbaiki information gain pakai imprecise probability. Imprecise probability itu bukan teori baru. Itu dari orang statistik sudah buat banyak gitu ya. Cuman nggak pernah dipakai untuk men-split kriteria di decision tree. Nah, dia ngimprove ID tree nih. Akhirnya jadi Cradle decision tree. Apakah selesai? Belum. Abelan ini terus ngoprek-ngoprek, dia punya mahasiswa. Namanya Mantas. Jadi Abelan ini kemudian jadi guru besar, murid namanya Mantas, lagi nyelesaikan PhD-nya, sama. Dia nggak ngimprove punyanya Quinlan yang IDT, dia ngimprove punyanya Quinlan yang C4.5, makanya dia sebut Cradle C4.5. Gitu ya. Apakah selesai? Belum. Abelan ini gatal ya. Wah, masa muridku lebih pintar daripada saya, banyak dirujuk. Saya buat adaptatif Cradle C4.5. Oh, lihat. Nambahin sedikit, sampai decision tree itu bidang ilmunya jadi membesar. Riset itu sebenarnya seperti ini. Kita itu cukup nambahin satu konstanta yang kita buktikan bahwa ini tuh saya turunkan dari formula A, B, atau saya pakai formula statistik yang kemudian bisa saya pakai untuk men-split kriteria Mordellina. Lihat nih cara si Mantas bercerita di papernya. Cradle C4.5. Decision tree itu sebenarnya sudah bagus loh kata dia. Nih kalau dilihat di sini ya. Decision tree itu adalah bla 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 bla. Nih. Kok nggak ada ya penyakit kanker payudara, nggak ada stemik bla bla bla, nggak ada universitas bla bla bla, nggak penting, adik-adikku sekalian. Saya jarang menemukan dataset atau kontribusi ke dataset itu bisa nembus jurnal Q1, Q2, enggak.
Semuanya konsentrasi ke algoritma. Masalah itu bisa di dua, datanya atau algoritmanya yang bermasalah. Tapi penyelesaian dari dua ini tetap kita pakai algoritma kalau pakai orang komputer, kalau orang komputer gitu ya secara umum. Nah, si Mantas ngomong, decision tree itu sebenarnya sudah banyak dipakai bla 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 bla. State of the art-nya dia ceritakan. Decision tree itu sudah ada family-nya. C4.5, ID tree gitu kan, ini cerita nih di sini nih. Ini state of the art dia ceritakan bahwa sudah ada ID tree, C4.5 dan seterusnya gitu ya. Cuman dia mulai ceritakan cara melihat bahwa itu masalah penelitian itu kalau di paper, di introduction dia mulai cerita. Decision tree itu sebenarnya bagus loh. However, kalau dia sudah mulai menggunakan kata-kata seperti itu, jadi kalau orang mau menjatuhkan itu dipuji dulu. Dipuji untuk apa? Supaya saya bisa meyakinkan orang bahwa decision tree itu saya ambil karena bagus, saya yakinkan. Tapi setelah itu mulai dia cerita. Decision tree itu punya masalah besar. Meskipun dia banyak dipakai tapi punya masalah besar. Masalahnya adalah ketika dia ketemu dengan noisy data, karena decision tree itu menganggap bahwa nih ya, therefore, however, C4.5 consider training setnya itu handal, dan ketika datanya itu noisy, mulai buyar itu decision tree, baik itu C4.5-nya Quinlan buyar semua gitu ya. Nah, ini saya jadikan research gap. Jadi kalau mau jujur, masalah utamanya dia itu bukan dari algoritmanya sendiri, tapi dari ketika decision tree ketemu noisy data, dia akurasinya langsung anjlok. Akurasi itu bukan masalah, tapi decision tree ketika ketemu noisy data, itu akurasinya jadi turun. Akurasi itu efek dari masalah. Ini mahasiswa sering salah nih. Masalahmu aja apa Mas? Oh, decision tree itu akurasinya jelek Pak, makanya mau saya tingkatkan. Salah itu. Decision tree itu ketika ketemu dengan data noisy, akurasinya jadi turun. Masalah penelitiannya bukan akurasi, masalah penelitiannya decision tree ketemu dengan noisy data tadi. Itulah masalah penelitian. Akurasi itu cara kita ngukur. Nah, research gap, terus kemudian saya jadikan masalah penelitian, jadikan si Mantas masalah penelitian. Si Mantas ngomong, saya cari, ternyata ada formula tentang imprecise probability. Bukan punya saya, kata dia gitu ya. Imprecise probability itu sudah dibuat oleh si Wale tahun 1996. Ini yang disebut oleh si dosen tadi dengan bentuk dari kontribusi ke pengetahuan, itu boleh merevisi, menemukan, membuat, atau mengaplikasikan teori yang selama atau hukum atau formula yang selama ini nggak pernah dipakai untuk di kita, itu kita pakai. Itu sudah ada kontribusi ke pengetahuan. Bentuknya nanti mengaplikasikan. Jadi si Mantas ini ngomong bahwa imprecise probability ini yang mau saya pakai. Saya pecahkan masalah penelitian tadi dengan cara yang berbeda. Nembus jurnal Q1. Nah terus Pak, datanya nanti pakai apa? Lihat nih Bapak sekalian saya tunjukkan ya. Mantas ini atau Abelan ini nggak ngoyo-woro kata orang Jawa ya. Terus kemudian nyari data ke sana ke sini kayak yang dilakukan mahasiswa Indonesia. Apa yang dia lakukan? Lihat nih, ini papernya. Tarik ke bawah, nanti lihat. Datasetnya dia ambil 50 dataset. Loh, ini kan dia nyari dataset. Enggak, dia ambil dari UCI dataset. Jadi lihat ya Bapak sekalian ya. Orang komputer nyari dataset itu kelucuan tersendiri gitu ya. Karena apa? Yang dipentingkan bahwa saya mengimprove algoritma, datasetnya cukup saya ambilkan dari publik. Makanya kalau kita lihat Bapak sekalian, kenapa image processing itu selalu di paper muncul yang perempuan topi miring. Lah iya, memang itu kesepakatan para ulama-ulama di bidang image processing, kesepakatan para ulama di bidang data science. Kalau mau riset, improve algorithm, pakai UCI dataset. Ini semua UCI dataset yang biasa kita pakai untuk latihan di kelas ketika belajar data science. Lihat nih, ada glass, iris, ada bunga iris, ini semuanya nggak perlu nyari. Dan dia buktikan bahwa kalau cara saya, Cradle C4.5, cara dia, ketika noise-nya itu masih nggak ada, itu ya sama aja dengan yang lain. Tapi ketika saya kasih noise, punyaku jauh lebih baik. Uji statistik, buktikan punya saya berbeda, lebih baik bila dibandingkan yang lain, cukup nembus jurnal Q1. Nggak ada screenshot di sini, gitu ya. Emang kita cowok apaan ngasih screenshot? Nggak ada use case diagram. Nggak ada kelas diagram gitu ya, nggak ada apapun di sini, selalu ditunjukkan punyaku lebih baik dibandingkan dengan metode yang lain, improvementku lebih baik, algoritmaku lebih baik. Apakah saya harus coding Pak? Enggak. Kalau mau sengsara pakai Excel, ini kita pakai tenfold cross, kita buatkan rumusnya di Excel, terus kemudian kita uji coba satu persatu pakai Excel juga nggak masalah. Nggak ada yang mempertanyakan, lulus PhD kok modalnya Excel? Enggak apa-apa, kalau memang sabar. Tapi kalau orang komputer nggak sabar, ini dijadikan kode, imprecise information gain ratio tadi, dia jadikan kode, dia eksperimen, nanti 50 dataset ini bisa lebih cepat dia eksperimenkan, bangun sistem aplikasi atau coding, itu testbed untuk menguji ide kita.
Yang paling penting ide kita tadi ada kontribusi ke pengetahuan atau enggak. Itu konsep penelitian. Ini bidang lain juga sama ya. Bidang pendidikan sama. Belum taksonomi sudah ada tahun 56. Simpson nambahin psikomotor domain. Lori nambahin modified taksonomi dan seterusnya. Loh, ini nanti seperti ini. Jadi sekali lagi, penelitian yang baik, yang berkualitas tinggi, kecil, fokus dalam, punya kontribusi ke pengetahuan yang nanti bisa nembus jurnal internasional, impact-nya besar, otomatis citasi ketika ke kita tinggi. Jadi tujuan penelitian jangan nyari citasi, enggak. Improvement algorithm punya kontribusi ke pengetahuan ketika kita nulis paper gitu ya, nanti akan ada kontribusi. Ini nanti saya bahas di YouTube saya linkkan nanti ke sana ya. Makanya Mait nyebut, apa itu PhD? SD, SMP kita belajar semua. Semua mata pelajaran kita belajar, IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Nanti kalau tinggal di Semarang atau di Solo, dapat soal isinan cacak-cacak mengisori ya, berarti Bahasa Jawa. Belajar semua kita. SMP masih belajar semua. SMA enggak, IPA sama IPS gitu ya, mulai dipecah. Kuliah mulai milih prodi, makin kecil. Ngelanjutin S2 atau S3, kita makin detail karena kita milih topik penelitian, bidang, milih topik. Sampai kemudian kita nerusin S2 atau S3, saya sudah tahu semua, Pak. Tapi kok nggak lulus-lulus? Loh, lihat ya. Saya sudah tahu semua. Tapi kok nggak lulus-lulus? Karena apa? State of the art-nya saya tahu, mentok di ujung bidang ilmu, decision tree misalkan, tapi saya nggak punya ide. Nah, marketing mix saya sudah tahu semuanya loh. Kok saya nggak lulus-lulus ya? S3 saya sudah 15 semester nggak lulus-lulus ya. Karena sudah tahu semua, mentok di ujung. Begitu saya punya ide kayak Vesta tadi, oh, saya buat jerawat kecil, dung, kontribusi ke pengetahuan, 4P-nya saya ganti 4E. Kontribusi ke pengetahuan, lulus dia. Nah, gitu. Sama juga decision tree. Saya sudah tahu semua penelitiannya. Kok nggak lulus-lulus gitu ya? Karena belum membuat jerawat baru. Oh, punyanya Abelan saya ubah. Oh, Pak Joko yang lagi nerusin S3, dia adaptatifnya saya buat self-adaptatif. Jadi, merubah sendiri. Jadilah self-adaptif C4.5. Lulus PhD. PhD itu kalau kita lihat close up gini gede, tapi kalau kita lihat dari jauh sebenarnya kecil gitu ya. Jadi saupil gitu ya. Nih. Karena memang hanya di bidang kita kecil, fokus, dalam. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sebut di depan. Tahapan penelitian ini, pertama, pahami prinsip konsep penelitiannya dulu. Seperti tadi saya jelaskan. 2, mulai tentukan bidang, tentukan topik. Kenapa kok ini sampai saya sebut kayak gini? Saya dulu ngurusi mahasiswa Indonesia yang ke Saitama University, Bapak, diminta oleh profesor saya di sana, tolong rekrut, arahkan ke lab penelitian mana yang mereka cocok. Saya tanya dosen-dosen di Indonesia ketika yang masuk, Pak, Bapak bidangnya apa? Waduh, saya nggak tahu, Pak. Mas, nggak bisa, Pak. Bapak harus tentukan apakah image processing, apakah software engineering, apakah masuk ke computer vision, apakah masuk, karena labnya akan dipisah-pisah berdasarkan itu. Bapak harus masuk lab. Senin saya ngajar komputer grafik, Selasa saya ngajar database, Rabu saya ngajar PTI, Mas, pengantar teknologi informasi. Kemisnya kalau nggak ada dosen data science, saya ngajar data science gitu ya. Jumatnya saya kadang ngajar agama Islam gitu ya. Dosen Indonesia itu Superman gitu ya, bisa ngajar dari berbagai hal. Tapi ketika nerusin kuliah untuk S2 atau S3 nggak bisa. Tentukan bidangnya dulu. Di bidang itu ada trending topik, kita tentukan. Ini yang nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Cari masalah utama dari topik tadi, belum masalah penelitian kita, baru masalah utama. Rangkumkan metode yang ada untuk memecahkan masalah ini. Saya cari gap-nya, jadi masalah penelitian saya pecahkan dengan cara saya publikasikan. Itu 8 tahapan kita melakukan riset, dan bingkainya apa? Bingkainya baca literatur. Pahami prinsip, baca literatur. Tentukan bidang, saya baca literatur. Topik, baca literatur, dan seterusnya. Literatur ilmiah itu nanti ada banyak. Ada paper, itu bisa dari jurnal, atau yang selevel book chapter ya. Ada level di bawahnya. Conference yang diterbitkan dalam proceeding itu level di bawahnya. Tesis, disertasi, ini termasuk grade literatur. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah kita ambil citasi dari sana. Gitu. Citasinya cukup dari paper, jurnal, atau paper dari conference. Kalau kita nggak mau pusing kepala kita, ambil hanya dari paper, jurnal, dan hanya ambil yang terindeks WOS atau Scopus. Menyelamatkan kepala kita nggak jadi pusing, dan ketika kita publikasi nanti, kalau daftar referensi kita itu jurnal-jurnal Indonesia, nggak akan bisa nembus jurnal Q1. Nggak usah gitu. Daftar referensi saya Q3 atau Q4 semua, itu nggak akan bisa nembus Q1 ketika kita publikasi nanti. Bisa juga laporan dari organisasi, bisa juga dari buku teks, dan seterusnya. Ini nanti saya bahas detailnya di sini. Kenapa saya minta Bapak Ibu sekalian nanti untuk coba cari yang Scopus Index atau WOS atau ISA Index, sekarang WOS dibeli Clarivate juga ya. Itu karena ada adagium, Bapak sekalian. 90% paper yang ada di dunia ini buruk dan busuk, hanya tersisa 10% aja. Cara paling gampang filternya, masuk ke Simago JR, lihat, papernya saya sudah download. Ingat, paper itu artikelnya, jurnal itu bukunya ya, Bapak sekalian ya.
Makanya kadang-kadang mahasiswa Indonesia juga salah. Saya lagi nulis jurnal, Pak. Salah. Nulis paper untuk saya terbitkan di jurnal sebenarnya. Gitu. Bukan nulis jurnal. Nama jurnalnya kita cek, ketika kita download paper itu jangan dibaca dulu, jangan. Lihat jurnalnya apa, saya cari, ketika jurnalnya, oh iya kok dia Q1, baca. Jurnalnya saya searching, nggak ada Pak di Scopus, buang. Menyelamatkan kepala kita. Jenis paper, tadi kan paper ya, Bapak Ibu. Paper, ini jenisnya nanti ada dua. Technical paper sama survei paper. Technical paper itu yang hasil kontribusi kita tadi. Mengimprove algoritma neural network, saya improve, saya terbitkan hasil eksperimen saya jadi paper. Itu namanya technical paper. Kalau di Elsevier atau Springer disebutnya research article. Hasil dari eksperimen kita punya kontribusi ke pengetahuan. Ada namanya survei paper. Kalau di Elsevier atau Springer disebut review article. Isinya apa? Review survei tentang satu topik. Karena itu mahasiswa yang baru mau melakukan penelitian, saya nggak minta baca technical paper. Tentukan bidang, tentukan topik, baca survei paper dulu. Baca survei paper dulu. Karena survei paper itu merangkumkan ribuan paper. Ini saya berikan contoh. Papernya Tracy Hall. Ini kalau di bidang software engineering, khususnya software defect prediction, ini termasuk yang legend. Systematic literature review, survei paper dia, on fault prediction performance. Ketika saya dulu mulai riset tentang software defect prediction, saya baca ini. Karena apa? Dengan baca ini, si Tracy Hall ini guru besar di bidang software engineering, dia ngumpulkan paper, total yang dia kumpulkan di topik itu ada 2073 paper, 1700-nya dia buang, karena nggak relevan, 311, akhirnya dia pilih hanya 208 paper, si Tracy Hall menyelamatkan hidup saya. Saya nggak perlu baca 2000 paper, saya cukup lihat 208 paper dia ini, itu sudah mewakili paper-paper yang paling berkualitas di bidang software defect prediction. Nah, jangan duluan baca technical paper, tentukan bidang, tentukan topik, baca SLR, atau baca survei paper di topik kita tadi. Jenis survei paper, orang membuat survei paper itu ada yang tradisional, ada yang systematic review. Di YouTube saya banyak tentang systematic literature review, nanti dicek di sana. Nanti di belakang juga saya, tapi agak cepat gitu ya. Orang-orang sekarang menempuh cara systematic review yang dulu sebenarnya hanya dipakai dunia kedokteran, farmasi, tapi sekarang orang komputer itu banyak pakai ini. Paper-papernya juga sudah masuk ke jurnal-jurnal Q1 banyak. Rata-rata bahas satu topik, biasanya orang pakai systematic review. Traditional review itu bebas, kita milih apa yang kita bahas, masukkan ke asal survei, kita kumpulin banyak paper, kita rangkumkan gitu ya, itu namanya traditional review. Tapi systematic review, itu nggak cuman ngerangkumin nggak, tapi cara saya milih, ini nanti bedanya apa mapping study. Kalau mapping study saya membuat cluster-cluster gitu ya, lebih luas dia. Tapi kalau SLR yang paling terkenal, ini saya buat protokol untuk memilih papernya saya buat. Bahkan keyword atau key string-nya itu saya tentukan, cara saya milih saya tentukan, baru kemudian terakhir saya analisis dan sintesis. Nah, makanya biasnya jadi berkurang. Jadi kalau dulu pakai traditional review biasnya tinggi, kalau pakai systematic review biasnya nggak tinggi. Nah, nanti ada banyak orang yang mulai membuat systematic review. Systematic review itu per topik, ada orang yang membuat SLR dari SLR, berarti systematic review dari berbagai systematic review, jadinya SLR untuk bidang, bukan SLR untuk topik lagi gitu ya. Makanya kalau SLR-nya itu software defect prediction, software effort estimation misalkan, tapi SLR dari SLR namanya tertiary study, itu systematic literature review di bidang software engineering. Kalau ada SLR dari SLR atau tertiary study, kejar, baca dulu, kita akan tahu trending topik di bidang software engineering itu kira-kira apa, nyelamatkan hidup kita lagi. Jadi kita milih bidang, milih topiknya lebih mudah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, loh, sebenarnya dari tahapan tadi kan sudah ada 8. Ini apa hubungannya dengan publikasi tadi? 1 sampai 5, jadi mulai dari memahami konsep, tentukan bidang, tentukan topik, cari state of the art problem, cari state of the art methods, itu kalau kita jadikan paper nanti, hasil rangkuman kita, itu jadi survei paper 1 sampai 5. Tapi 6 sampai, ini kotaknya salah ya, 6 sampai 8 kalau kita tulis dalam bentuk paper jadi technical paper. Karena ini sudah eksperimen yang kita lakukan. Ini jadi technical paper. Kalau kita tulis di bab skripsi, tesis, atau disertasi 1 sampai 5, itu jadi bab 2. Makanya kalau mahasiswa saya bimbing, bab 2-nya wajib membuat systematic literature review, saya pakai gitu ya, itu jadi bab 2. Hasil dari eksperimen kita 6, 7, 8 itu jadi technical paper, itu jadi bab 3, 4, dan 5 dari skripsi, tesis, atau disertasi kita. Pak, saya saya kok pengen tahu tentang neural network ya, saya harus baca paper apa? Tidak baca paper, baca buku. Memperdalam pengetahuan tentang bidang, baca buku. Memperdalam pengetahuan tentang topik, baca paper, tapi survei. Memperdalam pengetahuan tentang riset-riset lain yang berhubungan dengan penelitian saya, udah technical paper. Gitu. Pengen tahu state of the art,
ada di survei, ada di technical. Jadi sekali lagi, begitu kita sudah masuk riset, baca buku teksnya akan terbatas sedikit, kita akan lebih banyak baca paper, dan paper. Ada giumnya, berapa jumlah paper yang harus kita baca. Lulus S1 dengan baik, itu 20-70 paper. S2, 70-200 paper. S3, 200-700 paper. Nanti lihat aja, semua paper kan cemplungin ke Mendeley, nanti dilihat berapa paper yang sudah kita baca di sana. Mahasiswa ngeluh, Pak, makin banyak baca makin pusing. Sudah baca berapa, Mas? Saya sudah baca, Pak, banyak banget, 40 paper sudah saya baca. Programnya apa? S2. Belum masuk makomnya, makanya masih pusing kepalanya. Makin banyak baca paper, makin pusing. Enggak, kepala jadi pusing karena yang kita baca belum banyak. Wong bacanya belum sampai 70 gitu ya, makanya kepalanya pusing karena masih banyak topiknya menyebar kemana-mana. Tapi kalau sudah solid, fokus, lebih nyaman, sudah nggak pusing. Atau terbiasa pusing gitu ya. Jadi kepala jadi pusing bukan karena kita banyak membaca, bukan, tapi yang kita baca memang belum banyak. Makanya kita dibantu Mendeley, nanti cemplungin semuanya ke sini. Lihat ya, buat kategorikal yang paper-paper yang kita cemplungkan, bisa membantu pengelolaan, bisa membantu penulisan nanti. Paper-paper yang sudah saya kumpulkan, misalkan, riset saya tentang software defect prediction, itu saya urutin di sini, mulai dari survei papernya apa, yang bahas dataset siapa, yang mengkomparasi algoritma, yang melakukan boosting, saya kumpulin semuanya di sini. Dan ini nanti bisa saya kontrol A, klik kanan, export gitu ya, saya jadikan RIS, nanti saya pakai Force Viewer untuk bisa nampilkan kira-kira topik-topik yang trending, apa itu juga bisa gitu ya. Ini nanti kayak praktek penulisan saya bahas di. Nah, jadi kalau kita sudah ketemu kayak tadi, saya sudah ngumpulkan paper-paper nih, saya lagi males baca, apa yang saya lakukan? Ini cukup terlihat ya Pak Iklan ya. Jadi yang software defect prediction tadi, saya load, nanti saya tinggal co-occurrence-nya saya cek, saya buat dia 4 atau 3 misalkan. Nah, nanti di sini akan tampil, loh, kira-kira yang lagi trending itu apa gitu ya. Nanti akan kelihatan makin muda dia warnanya, dia makin kekinian gitu ya, dan seterusnya. Nih, pakai Force Viewer aja nanti gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Pertama tadi pahami konsep, saya sudah paham konsepnya. Oke, tentukan bidang setelah itu gitu ya. Bidang itu computing itu nama bidang kita gitu ya. Makanya IEEE membuat IEEE Computing Curricula. Nanti kalau kata IEEE ada 5 cabang. Kalau yang baru, yang 2020 itu ada 7 ya. Yang lama selama 15 tahun itu ada 5 cabang computing. Ilmu komputer, terus kemudian sistem informasi, sistem komputer, software engineering, sama teknologi informasi. Makanya jangan nyebut bidangmu apa Mas? Bidang saya TI Pak, teknologi informasi. Enggak. Bidang kita itu computing, itu sub-bidang, sub-cabang. Nah, Faculty of Computing atau Fakultas Komputer gitu ya, itu nanti punya prodi 5 ini, gitu konsepnya. Ini kemudian diadopsi oleh Dikti, nomenklatur yang terakhir juga nyebut tentang 5 ini. Prodi itu nama bidang besar, atau fakultas nama bidang besar. Nanti ada bidang penelitian, ini cabangnya lagi. Mulai muncul di mana sih? 1. Kalau kita lihat mata kuliah kita yang mulai semester 5, 6, 7, 8, itu nama mata kuliahnya mulai solid ya. Nama mata kuliahnya bukan umum lagi, tapi core. Nah, biasanya yang core ini, itu yang kita jadikan bidang. Makanya bidang-bidang computing itu apa? Ya data science atau data mining, image processing, computer vision gitu ya. Secara umum, computing itu bidangnya dibagi mengikuti data yang kita olah. Data kita video, computer vision, gitu ya. Data kita image processing. Data kita terstruktur, data mining. Data kita data yang tidak terstruktur, text mining, pembagian bidangnya. Nah, ini namanya research field. Kalau kita lihat paper-paper, ada biografinya, research field of interest. Kalau dia nyebut itu, pasti dia nyebut image processing, gitu ya. Tapi kalau dia nyebut research topic of interest, nah, dia sebut nanti software defect prediction. Itu udah masuk topik, bukan bidang. Ini bidang nih, software engineering, bidang, gitu ya. Tentukan nanti berdasarkan passion, bukan ikut-ikutan. Kalau di luar negeri ini jadi lab. Jadi kalau kita masuk ke software engineering, kita nggak akan riset tentang image processing, nggak akan bisa. Contoh bidang penelitian ya, di disiplin ilmu manajemen. Ada human resource, finance, marketing, itu bidang penelitian. Nanti risk management, di dalamnya nanti banyak topik. Kalau bidang kita, software engineering, image processing, networking, soft computing, itu nama bidang penelitian. Nanti di dalamnya kita ketemu topik berikutnya. Ya, tentukan topik. Caranya gimana? Gampang. Masuk ke Science Direct, jangan ke Google, masuk ke Science Direct, atau Springer, atau IEEE Explorer. Hati-hati dengan IEEE Explorer. IEEE Explorer itu banyak conference ya. Kalau saya untuk peneliti baru hindari conference. Saya masuk ke Science Direct seperti ini, terus kemudian Advance, lihat nih, jangan di depan. Topik itu pasti akan ada di title, bahkan tidak di abstract title keyword. Makanya saya cari. Dan bisa saja kita cari SLR dari SLR, kayak tadi ya.
Jadi title ini saya masukkan bidang dulu kalau mau cari tertiary study ya, software engineering gitu aja. Nanti akan ketemu. Tapi cara lain, saya sudah tahu Pak, saya punya topik Pak, namanya software effort estimation. Nih, saya searching. Lihat ya. Nah, nanti ketemu. Begitu ketemu banyak, saya baru sadar, sebentar, ternyata effort itu kata lainnya ada yang pakai volt. Si LC-Fire itu bisa pakai boolean ya. Lihat. Software and, lihat ya, effort or dia pakai size gitu ya. Nih ya, size. Nih ya. Software cost juga. Cost or size gitu juga oke ya. Nih lihat nih. Nanti saya searching lagi. Ketemu lebih banyak. Karena memang ada yang menggunakan istilah cost, ada yang menggunakan istilah dan seterusnya. Nah, dari sini nanti saya cari. Kalau saya baru, Pak saya cari di sini topik saya, nggak ada Pak, lupakan. Itu bukan topik, itu mungkin Joko atau Ahmad gitu ya. Itu topik itu loh. Kalau topik dia pasti akan muncul di sini. Saya kalau nggak mau ribet, saya cari review artikel dulu, saya klik nih, review artikel. Ini berarti survei papernya saya pelajari dulu ya. Nah, lihat muncul kan. Riset pattern and trend in software effort estimation. Loh, ini saya wajib baca ini kalau saya riset saya tentang topiknya effort estimation. Tapi kalau kita, Pak, saya nggak ngerti topik, Pak, gitu ya. Saya nggak tahu topik itu makhluk apa, gitu ya. Searching nama bidang kita di sini. Harapannya saya akan ketemu, nih, saya akan ketemu SLR, dari SLR. Saya search, ketemu 1200, nanti saya surveinya ada 44, nih ya, riset artikel sama survei, review artikel ya. Nanti saya cari di sini. Nah, ini lihat nih. Ini saya jelaskan di sini aja. Searching nama bidang tadi software engineering berarti temukan paper tertiary gitu ya kalau ada, temukan survei paper nanti lebih dalam. Nah, nanti caranya kayak tadi, searching nama bidang, software engineering kan nama bidang. Saya cari yang review artikel aja. Terus kemudian setelah saya searching kayak gini, nanti akan ketemu banyak. Wah, ketemu banyak. Ini saya lagi nyari topik ya. Kenapa kok topik itu penting banget sih gitu ya? Karena kita sudah kemana-mana, ternyata yang kita anggap topik bukan topik, cilaka pula. Makanya saya sering bercanda ke mahasiswa saya, itu bukan topik, Le. Itu Joko atau Ahmad, saya bilang gitu ya. Karena apa? Ada mahasiswa yang ngomong, Pak, tesis saya sudah sudah bab 4, Pak. Gitu. Saya kok sulit nyari literatur ya? Ya goblok, saya bilang gitu. Sudah sampai bab 4, sulit nyari literatur. Padahal literatur review itu mulainya dari milih bidang, milih topik, gitu ya. Belum menulis bahkan, gitu ya. Belum nulis ini sudah kita searching. Kalau sampai kita sudah nulis baru tahu bahwa literaturnya nggak ada, itu salah milih topik, gitu kan, Bapak Ibu ya. Nih, makanya paper-paper ini saya kumpulin semuanya. Ini cara milih topik ya. Andai saya belum tahu nih, ke Springer juga saya cari. Setelah itu saya baca, oh, Da Silva itu nulis tentang literatur review SLR. SLR-nya di bidang, berarti kan tertiary study, lihat nih ya. Nah, di sana dia nulis, topik apa aja sih yang di bidang software engineering? Lah, sampai kemudian saya tahu, Da Silva itu ngomong, topik-topiknya itu tentang agile software development, software testing, software improvement, dan seterusnya. Inilah topik-topik. Tapi saya nggak percaya dengan Da Silva saja. Saya baca Kitchenham, dia juga membuat tertiary study, terus kemudian saya cek cost estimation, requirement engineering, software design. Ini topik-topik yang lagi trending kata si ini. Saya nggak percaya 100%. Zhang, saya tarik lagi papernya. Sama, dia SLR dari SLR ya, tertiary study. Saya cek lagi, oh ternyata kata dia global development, cost estimation, Cruz. Saya cek lagi, dia buat tertiary study juga. Saya cek, oh ternyata kayak gini kata si Cruz. Saya nggak hanya percaya apa adanya, saya searching semuanya SLR di bidang software engineering tadi, saya cari, kemudian saya rangkumkan sendiri. Oh ternyata software engineering itu yang lagi trending topik-topik tentang ini loh. Loh, dengan SLR-nya sebanyak ini. Requirement engineering itu SLR-nya 13, software design SLR-nya atau review survei paper-nya 7 dan seterusnya. Saya lihat semuanya, saya kumpulkan 2021, 2011 sampai 2020 gini. Terus kemudian dari sana saya cari, aku cocoknya di mana ya? Saya orang software engineering, tapi saya senang data science, saya senang data mining, saya senang machine learning. Saya cari topik software engineering ini yang pakai data science. Ada dua, software defect prediction, prediksi bug dari software, software effort estimation, melihat man sama man-nya, berapa orang, kalau ini ada di mana bug-nya. Ini semuanya di era sekarang pakai machine learning. Dari sana saya cek lagi, nanti saya baca paper lagi, saya buatkan deskripsi dari semua topik ini, terus kemudian saya putuskan,
Setelah saya baca software cost estimation, itu datasetnya nggak banyak, tapi software defect prediction datasetnya banyak. NASA MDP dataset itu sudah ada. Maknanya apa? Saya menentukan topik, satu passion saya, satu ini nggak akan ngerepotin saya, karena datasetnya sudah ada. Saya bisa konsentrasi ke algoritma improvement yang saya lakukan, datasetnya pakai NASA MDP dataset. Lihat ya, Bapak Ibu. Itu sudah kita putuskan di depan. Sebelum aku masuk, terus kemudian kok aku kesulitan menemukan dataset ya, itu stupid. Kenapa nggak di depan mbok cari kan gitu ya, bahwa ini layak kita. Nah, ini namanya topik di bidang software engineering. Topiknya ketemu. Saya cari paper SLR dari topik yang saya pilih. Saya keluarin semuanya SLR-nya, apakah orang-orang sudah bikin banyak, seberapa banyak, terus kemudian saya baca dan saya yakinkan bahwa ini sebuah topik. SLR-nya banyak, survei papernya banyak. Oh, berarti ini topik. Nanti saya kumpulkan di sini. Di Mendeley, saya cemplungkan ke software defect prediction. Ini ada systematic literature review. Yang membuat SLR, saya masukkan ke sini nanti. Jadi paper-paper SLR-nya saya kumpulin di sini. Gitu ya. Jadi begitu saya download, saya kumpulkan ke sini. Hati-hati. Kadang kita milih topik itu karena pekerjaan kita. Nggak perlu. Saya guru, Pak. Ini banyak banget mahasiswa saya. Saya guru, Pak. Saya milih topiknya data science, tapi datasetnya dataset mahasiswa saya atau sekolah saya, nggak perlu, Pak Ustaz. Nggak selamanya jenengan jadi guru, Bu, saya bilang gitu ya. Dan kalau kita pakai dataset yang private, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika kita publish paper kita ke jurnal internasional, di reject karena nggak bisa diuji oleh para si reviewernya tadi. Kita ngomong decision tree ala Quinlan itu dengan dataset saya itu 30 atau 60%. Dengan algoritma saya itu 90%. Ini nggak bisa diuji karena datasetnya private gitu ya. Makanya tahun 1996 mulai para ulama-ulama data mining arisan ngumpul, kalau penelitian tentang dunia data science tolong pakai dataset publik yang ada di UCI repository gitu ya. Jadi satu, bukan karena pekerjaan kita, tapi karena topiknya menarik, ada passion yang membuat kita nggak akan berhenti. Dan jangan mission impossible, cek dulu datasetnya ada atau enggak. Apakah konsentrasi saya nyari data atau enggak? Dicari dulu semuanya, baru kemudian kita putuskan bahwa ini topik yang saya inginkan. Konsentrasi penuh ke method improvement. Jangan pontang-panting ke organisasi, nyari dataset, nulis tentang penyakit kanker payudara tadi gitu ya, capek hidup kita. Pilih topik yang datasetnya tersedia secara publik, tidak perlu repot mencari dataset, pilih topik mudah secara pengukuran. Jadi kenapa kok saya nggak milih penelitian tentang global software engineering? Sengsara hidup saya. Kenapa saya nggak milih penelitian tentang software proses improvement, SPI. SPI itu bahwa tentang metodologi pengembangan software, kayak Scrum, improve Scrum, segala seterusnya. Ketika saya punya perusahaan software house, sekarang sudah bisa saya lakukan. Tapi ketika saya masih muda dulu, kalau saya punya ide mengimprove Scrum, itu nggak bisa saya uji cobakan. Nggak ada yang mau menguji cobakan. Nah, berarti kan gagal. Nah, kayak gini ini namanya mission impossible. Nggak mungkin kita lakukan. Jadi, jangan ngambil topik-topik yang nggak memungkinkan kita lakukan atau biayanya besar. Software outsourcing, kita nggak punya test bed-nya, nggak ada gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Setelah tentukan topik, kita cari di topik itu tuh ada masalah utamanya apa aja gitu ya. Masalah utama dulu, bukan masalah penelitian. Saya searching lagi nama topiknya sudah saya masukkan di situ. Saya baca papernya bukan lagi survei paper, tapi saya pilih research article sekarang. Saya baca technical paper, bukan lagi saya baca survei paper. Kalau tadi masih survei paper karena saya pengen belajar software defect prediction itu makhluk apa, saya pengen belajar gitu. Tapi sekarang saya sudah tahu, saya sudah baca puluhan survei paper, saya sudah paham, saya masuk, saya cari technical paper. Saya pengen tahu para peneliti itu kira-kira lahannya ngambil yang mana, atau subtopiknya atau masalah utamanya mereka yang mana yang dia ambil. Jadi dari survei paper yang ditemukan, kejar sampai dapat semua technical paper. Dari ratusan atau ribuan paper yang didapat, kita scanning, pilih yang terindeks Scopus, usahakan 3 tahun terakhir, petakan masalah penelitian. Masalah penelitian itu, kalau kita pengen membuat mapping, kita pengen cari orang-orang lagi tentang masalahnya tentang apa gitu ya, itu usahakan 3-5 tahun, jangan terlalu lama. Pilih tentukan masalah utama pada topik yang akan kita garap, gunakan Mendeley untuk ngelola paper, fast viewer untuk melihat big picture dari topik kita. Tadi sudah saya ini kan. Contoh nih, riset saya tentang K-means. Di dunia data science itu K-means topik, bukan penyakit kanker payudara, penyakit Parkinson, penyakit jantung, tadi topik bukan. Topiknya di K-means karena saya akan mengcluster. Saya pengen mengcluster tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan bukan topik, topiknya K-means. Begitu saya sudah ngerti topik, saya balik ke tadi, saya searching K-means, saya masukkan ke judul. Harus ada K-means-nya. Nih, saya search. Lihat, ketemu.
Saya boleh aja ke review artikel dulu, tapi kalau yang tadi ini sudah saya lagi nyari masalah ya, saya nyari masalah-masalah ya, saya nyari ke riset artikel ini, ketemu 600 paper. Orang-orang ini ngimprove dengan cara apa, atau apa yang mereka garap. Ternyata saya nemu pola. Peneliti algoritma K-means itu, dataset yang dipakai, kebanyakan pakai public dataset. Loh, saya searching di sini. Publikasi jurnalnya pakai apa? Masalah utama yang mereka garap itu ada 3. 1, nentukan sentroid awalnya, karena algoritma K-means ketika kita jalankan itu kita tentukan sentroidnya dulu dan biasanya random, tentukan nilai K-nya, nilai K-nya juga ini kita trial and error, atau masalah berikutnya, nggak efisien ketika datasetnya besar dan dimensinya tinggi. Nah, ini masalah berikutnya. Para peneliti hanya ngambil 3 ini, nggak yang lain. Makanya saya kemudian tentukan, oh saya pengen cari penentuan sentroid, oh ya sudah, saya batasi nanti hanya K-means yang penentuan sentroid aja yang saya cari, udah dalam. Di sana orang-orang ternyata ada yang pakai random, ada yang pakai maximin, ada yang pakai bla bla bla. Untuk kasus saya, data kemiskinan itu yang paling nyaman, itu ternyata pakai penentuan sentroidnya, pakai K-means benar, tapi penentuan sentroidnya itu kebanyakan malah pakai metode sederhana punyanya Kumar ini. Saya sudah coba yang lain nggak bagus. Kumar yang paling bagus, tapi Kumar itu punya masalah. Nah, masalah penelitiannya nanti kita define. Kumar metode atau algoritma Kumar untuk penentuan sentroid awal itu banyak dipakai, akan tetapi punya masalah nah itulah masalah penelitian. Masalah tadi saya pecahkan, nanti saya kasih judul, normalisasi Z-form, misalkan gitu ya, untuk penyelesaian masalah di algoritma Kumar gitu untuk penentuan sentroid awal dengan menggunakan algoritma K-means untuk kelas clustering bla 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 gitu. Nanti kontribusinya sudah mulai kelihatan. Supaya nggak pusing pakai Mendeley untuk ngelola paper, dan seperti tadi saya demokan, ketika paper kita sudah banyak, saya lagi malas gitu ya, kita bisa minta bantuan Viewer untuk kira-kira bantu kita ngecek ini yang trending, namingnya apa. Orang-orang itu pakai defect prediction atau fall prediction. Ternyata dulu banyak pakai fall, tapi sekarang yang baru pakai defect. Kita bisa tahu tren-tren kayak gini kalau kita pakai Viewer gitu ya. Langkah ketiga. Langkah keempat, setelah baca paper tadi, masalahnya mereka memecahkan dengan cara apa? Loh, lihat nih. Saya kumpulkan kemudian, pahami semua paper yang kita download tadi, yang technical paper, terus kemudian cek orang-orang itu sudah memecahkan dengan cara kayak gimana gitu ya. Kadang ini juga state of the art muncul di SLR ya, kadang muncul juga di SLR. Nah, ini tadilah yang saya sebut di depan tadi. State of the art marketing mix itu punya 12 elemen, 4P, dan seterusnya. Ini orang-orang memecahkan masalah bauran pemasaran tadi dengan apa, nanti kelihatan di sini gitu ya. Atau decision tree tadi dan seterusnya. Ini yang state of the art-nya. Nah, nanti ini saya bahas khusus di YouTube saya, tapi secara umum. Ada cara yang lebih sistematis yang nanti bisa langsung saya cemplungkan ke bab 2 dari disertasi, skripsi, atau tesis saya, gitu ya, dengan cara sistematik literatur review. Ini saya bahas lebih detail di YouTube saya. Pokoknya planning itu menentukan protokol sama apa yang kita cari, lakukan, terus kemudian buatkan rangkumannya atau tulis dalam bentuk paper gitu ya nanti ya SLR ini. Nah, saya berikan contoh yang paper saya, misalkan saya tetapkan, saya mau nyari apa? Oh, software defect prediction, karena judulnya, lihat nih, judulnya Systematic Literature Review of Software Defect Prediction, Research Trend, Dataset, Method, and Framework. Saya kasih judul ini. Makanya, jurnal apa yang paling banyak memuat? Itu yang pengen saya cari. Yang kedua, penelitinya siapa saja? Subtopik dari software defect prediction itu apa saja? Atau masalah utama apa yang dibahas nih ya, subtopik ya? Dataset apa yang dipakai? Metode apa yang paling banyak dipakai? Metode apa dari metode-metode ini kalau banyak, nanti saya akan filter kira-kira yang paling banyak dipakai yang mana yang paling bagus, orang-orang improve dengan cara apa, orang-orang sudah pada buat framework seperti apa. Nah, ini mahasiswa saya biasanya S2, S3, ngambil gaya saya buat SLR ini, nanti dimasukkan jadi bab 2 dari tesis atau disertasinya. Jawabannya kayak gini nanti. Protokolnya saya tentukan tadi, ini kan fase planning ya. Saya hanya ngambil paper yang 2000 sampai 2013. Search string-nya saya buat kayak gini. Saya cemplungkan ke Science Direct sama Springer misalkan. Ketemu 2000 paper. 2000 paper ketemu di sini. Saya filter lagi. Sekali lagi, cara detailnya nanti kapan-kapan saya jelaskan atau lihat di YouTube saya. Saya buat tentang SLR. 2117 saya filter. Pakai exclude sama include. Ketemu jadi 213. 213 saya baca. Saya cek lagi, saya pakai model kayak kalau saya nge-review paper gitu sampai ketemu 71 paper. 71 paper itulah yang paling bagus, best of the best di bidang software defect prediction selama 10 tahun terakhir atau 13 tahun terakhir ini gitu ya. Saya ketemu 71 paper. 71 paper itu nanti saya rangkumkan. Cara saya meng-exclude include seperti ini, ada caranya nanti. Nah, mulai saya rangkumkan. Pertanyaan pertama tadi, mana jurnal yang memuat software defect prediction? Ini nanti jadi landasan ketika Anda program S2 atau S3, kenapa publikasi di jurnal itu? Bahkan publikasi di jurnal mana,
itu kita ngikut trennya nanti. Jadi kenapa saya masukkan ke software quality journal ya? Soalnya dia memuat SDP, software prediction-nya banyak gitu ya. Ini makanya saya buatkan. Makanya sekali lagi, bab 2 itu sering disebut landasan teori. Karena apa? Melandasi semua apa yang kita lakukan. Landasan itu bukan baca buku di Kopas, bukan. Bab 2 itu isinya ini nanti, systematic literature review itu state of the art-nya gitu ya. Paper dari tahun ke tahun, oh semakin meningkat loh. Kalau kita lihat ya, papernya makin lama makin banyak, berarti masih trending. Saya pengen buktikan bahwa topik saya masih trending gitu ya. Penelitinya siapa saja, saya listing. Bantu saya juga ketika saya baca paper-paper yang sampah gitu ya, saya langsung bisa deteksi. Oh ini bukan tim Menzies, ini bukan Kosgoftar, ini bukan, saya tahu teman-teman saya gitu ya. Dan nanti orang-orang ini yang saya rujuk. Dan orang-orang ini karena dia peer reviewer jurnal-jurnal internasional, sekarang 5 tahun terakhir ini adik-adik sekalian, tim Menzies lagi sibuk, dia kirimkan email ke saya. Romi, saya forward paper, saya nggak sempat lagi nge-review, dia forward ke saya, baik yang di Springer atau yang di Elsevier gitu ya. Jadi sahabat-sahabat saya. Nah, subtopiknya apa saja? Oh, ada yang mengestimasi jumlah bug, ada yang melihat asosiasi antar bug loh. Ini saya listing semua dari paper-paper yang ada. Dari 71 paper itu ternyata kebanyakan ngambil tentang mengklasifikasi bug, analisis dataset-nya nggak banyak, ada yang mengestimasi juga nggak banyak gitu ya. Pemilihannya dari tren ini mana yang kita pilih, tergantung gaya kita, manapun bisa kita pilih. Kalau saya milih yang paling banyak, saya sebut, klasifikasi saya pilih karena trending topik. Tapi kalau saya milih yang paling sedikit, clustering saya tertarik ini, saya sebut. Clustering saya pilih karena banyak yang belum masuk ke wilayah ini, gitu ya. Masih banyak gap yang bisa saya selesaikan di sana, itu juga oke. Nah, terus kemudian dataset apa yang banyak dipakai orang? Nih, saya bisa menemukan insight nanti di sini. Ternyata 2006 ini orang mulai pindah dari dataset private jadi dataset publik. Kok kenapa kayak gini? 2005 tim Menzies dan kawan-kawan tadi membuat satu publikasi, membuat satu repository. Ini tadi kan Menzies nih ya. Tim Menzies, Taghi Kosgoftar ini kumpul arisan, membuat kesepakatan, riset tentang software defect prediction itu kita jadikan satu aja, tempatnya, datasetnya, NASA MDP dataset. Kalau orang data science punya UCI repository, kalau orang software engineering yang software defect prediction itu punya NASA MDP dataset. Setelah itu kebanyakan pakai public dataset. Jadi hanya 1-2 yang biasanya organisasi yang case-nya dia pakai private dataset. Dari sini saya argumentasi, ketika saya nanti pakai public dataset, alasannya kenapa? Ya alasannya ini, para peneliti lain juga pakai public dataset. Algoritma apa yang dipakai orang-orang? Saya listing di sini, 71 paper tadi ternyata pada pakai bla 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 ini. Terus kemudian mana yang paling banyak dipakai? Loh, saya listing. Ini kayaknya ngapain kita melisting mana yang paling banyak dipakai? Untuk bantu saya, kalau saya mengimprove sebuah algoritma, saya bandingkannya cukup dengan 7 ini, nggak perlu dengan yang lain. Orang-orang mengkomparasi, ternyata hasil komparasinya kayak gini. Ini nanti saya jadikan gap riset. Ternyata orang-orang itu mengkomparasi dan hasilnya nggak relevan, nggak signifikan. Artinya apa? Mau pakai apapun nggak masalah. Ini yang nanti saya pecahkan ya. Ini saya jadikan gap, kemudian saya pecahkan hasil dari sini. Orang-orang improve dengan cara apa? Oh, ada yang modifikasi, ensemble, ada yang boosting, ada yang menseleksi atributnya, ada yang memilih parameter kayak neural network atau SVM itu dipilih parameternya secara otomatis. Ini ada banyak cara orang improve, saya listing. Orang-orang sudah membuat framework kayak gimana. Saya gambarkan nanti Menzies tuh buatnya kayak gimana. Saya preteli. Nah, ini makanya di depan tadi saya sebut, para peneliti itu ketika di 3 meja, bukan dijual, tapi dipreteli untuk melihat supaya saya bisa tahu, saya pengen membuat meja keempat yang berbeda dengan 3 meja itu, nanti gitu kan. Nah, SLR-nya sudah ketemu, gap-nya sudah mulai ketahuan. Hasil dari SLR saya ini, kalau kita lihat dari fase ini, 1-5 tadi kan, itu saya jadikan, saya nulis paper, jadi systematic literature review. Kalau Anda doktor tingkat 1, SLR-nya sudah Anda buat sebelum masuk, beautiful banget. Ketika masuk, cukup ngerapikan SLR di semester 1 dan semester 2, publish SLR di semester 2, Anda punya saving 1 jurnal publikasi SLR. Jadi tinggal ngejar 1 lagi kalau syaratnya 2. Jadi nanti semester 3 mulai eksperimen, semester 3 selesai, itu sudah kita submit ke jurnal, saya sudah punya saving. Q3, Q4 dulu, gitu ya. Nanti baru kemudian semester 4 mulai masuk ke Q1 setelah tercapai syaratnya. Itu cara supaya S3-nya nggak lama gitu ya, atau S2-nya nggak lama. Tentukan riset gap tadi. Riset gap-nya tapi sudah ketemu tadi di SLR tadi, gitu ya, ketika saya SLR. Dari SLR kita bisa nemu riset gap. Riset gap itu nanti ada banyak, saya bisa jadi pilih 1 atau 2 jadi masalah penelitian. Kalau target paper kita itu 3, bisa kita pilih 1 masalah juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau untuk cadangan, saya pilih 2 masalah, atau 2 riset gap juga oke. Riset gap itu saya pecahkan dengan cara yang berbeda, kita dapat kontribusi ke pengetahuan. Ini yang kemudian disebut propose method, seperti tadi lah, ini saya ceritakan yang tadi ya. Riset gapnya ketemu kayak gini, gitu ya. Ini sebenarnya dia dari systematic literature review atau dari survei paper lah gitu ya. Nah,
Dari SLR saya tadi, saya ketemu ada 3. Dan saya putuskan karena saya pengen program S3 saya itu nanti banyak paper yang saya hasilkan, paling nggak 3 ini. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian hanya target 1 atau 2 paper internasional, cukup 1 masalah aja cukup. Ini saya jadikan masalah cukup. Atau ini dan ini gitu ya. Pokoknya masalah nggak boleh lebih dari 2 biasanya. S2 itu paling 1 masalah aja cukup. Tapi saya ambil 3 untuk backup aja nanti kalau ada apa-apa. Yang pertama bahwa orang sudah banyak mengkomparasi tapi gagal menentukan mana yang paling bagus. Ini gap. Nanti saya pecahkan, saya jadikan riset problem. Di negara-negara persemakmuran Inggris, kalau Anda ke NTU, ke Malaysia, itu istilahnya itu problem statement. Tapi kalau Jepang itu biasanya disebut dengan research problem. Sama aja sebenarnya, nggak ada masalah. Di Indonesia, identifikasi masalah. Rumusan masalah itu di Indonesia nanti jadi sebenarnya research question ya, pertanyaan penelitian itu di Indonesia kan jadi rumusan masalah yang pakai tanda tanya itu. Sudah banyak orang yang melakukan komparasi tapi nggak ada strong konsensus mana yang paling bagus. Yang kedua, so verified dataset itu ternyata imbalan. Efeknya apa? Ketika saya jalankan pakai algoritma biasa, nggak stabil dan nggak akurat. Gitu ya, ini yang kedua. Orang pada pakai neural network, support vector machine, tapi punya masalah di pemilihan parameter. Ini saya jadikan backup. Ini tadinya nggak saya masukkan, tapi ternyata hasilnya ada, akhirnya saya cemplungkan gitu ya. Nah, dari sini nanti saya cari, saya buat planning. RP1, saya pecahkan dengan 1 cara, mengkomparasi saja, saya temukan framework untuk mengkomparasi, gitu ya. Saya punya kontribusi di komparasinya. Terus kemudian RP2, itu saya coba dengan 3 hal ini. Nggak semuanya nanti berhasil. Nggak semuanya berhasil. Yang 4 saya pecahkan dengan RQ itu research question. Research question itu hipotesis ya sebenarnya Bapak sekalian. Seberapa meningkat akurasi ini kalau ini saya cemplungin ini. Loh, gitu nanti bahasanya biasanya seperti itu. Saya tentukan metode yang diusulkan tadi. Sudah saya punya ancar-ancar dan ini saya buat ketika saya nyusun proposal ya Bapak sekalian. Ketika saya S3 saya nyusun proposal sudah saya buat ancar-ancar. SLR-nya sudah saya selesaikan semester 1. Semester 1 akhir itu saya sudah submit untuk SLR, saya cemplungin ke jurnal bahkan. Saya tentukan, saya mulailah riset nanti gitu ya, eksperimen saya lakukan. Konsepnya kita harus mengusulkan satu metode yang lebih baik. Lebih baik itu nggak semua aspek, lebih cepat tapi nggak lebih akurat, nggak masalah gitu. Akurasinya sama tapi ini lebih cepat, itu yang nanti kita omongin. Lebih akurat tapi lebih lama, nggak apa-apa. Yang kita kejar nanti di masalah nanti akurasi gitu aja sebenarnya. Nggak ada orang yang dituntut semua aspek dia menang. Buktikan secara matematis, makanya biasanya nanti kayak tadi papernya si Mantas. Kenapa di akhir itu diuji statistik ya? Karena dia pengen berargumentasi bahwa nggak hanya ngelihat kasat mata kayak gini bahwa punya saya lebih efisien atau lebih akurat, tapi saya uji statistik bahwa ada signifikan different di antara metode yang saya komparasi dan punya saya lebih baik. Nanti bisa pakai Friedman test dan seterusnya, pokoknya metode statistik ya. Metode yang kita usulkan itu bisa menambahkan sesuatu sedikit. Sesuatu itu tambahin satu proses sedikit, koefisien atau formula baru yang nanti kalau kita bandingkan dengan metode state of the art kayak si Mantas tadi, punya gue lebih baik sedikit, kasat mata nggak kelihatan tapi secara uji statistik lebih baik, wes enough, cukup masuk jurnal yang bagus. Penambahan itu yang kemudian kita sebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Jadi sekali lagi, saya analisis gap dari SLR tadi, saya dapat, saya susun RP, ya tadi ini langkah yang tadi ya, saya jadikan riset problem 1, saya hipotesis saya atau eksperimen saya RQ itu berarti riset question ya, itu berarti cara saya pecahkan kemudian. Yang pertama tadi saya mengkomparasi, yang ketiga ini saya mengintegrasikan antara PSO untuk feature selection sama bagging saya lakukan. Saya eksperimen, ternyata membaik loh. Fitness functionnya saya ubah sedikit gitu ya formulanya, saya susun ulang karena bagging dia berarti prosesnya dia model something like footing ya sebenarnya, memfoot dia dari berbagai classifier. Nah, dari sana saya uji coba, saya keluarkan eksperimennya, dataset yang NASA MDP ini yang jumlahnya ada 9 atau 10 ini, setelah saya uji coba dengan cara saya, ternyata yang tadinya kayak gini, jadi membaik loh, meningkat akurasinya secara signifikan. Nanti nggak cukup, saya uji statistik bahwa ada significant difference antara cara tanpa cara saya dengan cara saya. Masukin ke jurnal, gitu nanti Bapak Ibu. Yang RQ berikutnya, nanti saya bandingkan, yang neural network biasa sama yang pakai punya saya. Lihat, uji statistik punya saya lebih baik. Saya uji coba juga, saya komparasi dengan punyanya Lesman, Menzies yang tadi state of the art. Punya aku lebih baik secara statistik, dia improve. Nah, nanti dari sana, RQ3 tadi saya jadikan paper, RQ4 saya jadikan paper lagi, RQ5 saya jadikan paper lagi,
Di akhir saya rangkumkan riset problem, saya pecahkan dengan RQ, nggak semuanya pecah betul. RQ4 ini saya nggak ada kontribusi, gitu ya, tapi bisa jadi paper, namanya negative result. Kalau ini namanya positive result, berarti improvement, cara saya mengimprove. Tapi kalau ini, cara saya nggak mengimprove, gitu ya, ini namanya negative result. Tapi bisa jadi publikasi paper. Nanti tinggal saya rangkumkan di disertasi saya, atau tesis saya, RP1 saya pecahkan, saya punya kontribusi, RP2 saya pecahkan dengan 3 cara, ada 2 kontribusi saya, ini publikasi saya. RQ4 tidak ada kontribusi, tapi negatif result ini saya kirimkan dalam bentuk paper ke jurnal, diterima juga oleh Journal of Software gitu ya. Yang RQ5 saya berhasil mengimprove, saya terbitkan dalam bentuk jurnal. Ini masuk ke fase yang terakhir namanya publikasi tadi. Nah, pertanyaannya nanti Bapak, publikasi itu kita pilih. Kita nggak bisa ngejar yang paling tinggi. Kejar yang Q3 atau Q4 cukuplah. Pertanyaannya, ngapain harus publikasi? Kalau penelitian kita itu tidak mengenerate paper, sama saja dengan ngomong bahwa nggak pernah dilakukan. Makanya nggak bisa kita ngomong, seperti saya dulu punya senior, Rom itu profesor-profesor di UI itu ngambil ide saya gitu ya, sekarang dia terkenal gitu ya, sebenarnya ide saya semua. Loh, Bapak nulisnya di mana? Oh, saya nggak pernah nulis. Ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Meh ngeden kayak gimana pun, selama Bapak nggak menghasilkan paper, ya tetap dianggap itu garapan teman yang mempublikasi itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat paper-paper, lihat improvement, 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 improvement. Nggak ada gaya orang Indonesia ya. Penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah titik 2 studi kasus, enggak. No contribution to knowledge. Penerapan decision tree untuk prediksi kelulusan mahasiswa titik 2 studi kasus, itu levelnya bukan skripsi atau tesis, levelnya tugas mata kuliah data mining. Use case point sudah ada, di improve pakai simplify use case point. TOGAF sudah ada framework, saya improve, saya kasih nama dulu modified TOGAF, atau kalau sekarang integrated multidimensional enterprise architecture framework misalkan gitu ya. Nah, nanti seperti itu. Nah, konsentrasi kita itu riset, publikasi, tahapan 1 sampai 5 jadi survei paper, tahapan 6 sampai 8 jadi technical paper, kan gitu ya. Ini saya ulang lagi supaya paham. Nah, skripsi, tesis, disertasi itu apaan? Kompilasi dari paper-paper publikasi yang sudah kita hasilkan tadi. Lihat, kalau disertasi saya nanti kalau ada yang pengen tak kirimkan ya. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan sama kontribusi saya tulis di bab 1. Clear. Bab 1 itu bukan kita buat pertama kali loh sebenarnya. Bab 1 itu desain pertama kali kita tulis, tapi nanti kita adjust sesuai dengan eksperimen kita. Oh, eksperimen saya kok lain, tak uprek-uprek ya. Kita kembali ke bab 1 untuk merubah. Gitu sebenarnya. Jadi bab 1 itu tidak dibuat terus kemudian kita selesai, enggak. Makanya agak lucu. Saya store bab 1 ya Pak ya, gitu ya. Ini saya lagi eksperimen untuk lucu, ngapain lo store ke gue gitu kan, bab 1-nya. Karena bab 1 itu harus kita ubah-ubah nanti mengikuti eksperimen yang di depan. Bab 2-nya systematic literature review saya tulis. Lihat nih. Nggak ngomongin what, tapi ngomongin why dan hasil SLR tadi. Bab 3, cara saya melakukan penelitian dan big design dari proposed method yang saya lakukan. Bab 4, paper saya yang pertama. Bab 5, paper saya yang kedua. Ini kalau kita pengen bab 4-nya hasil, ya sudah 4.1 paper pertama, 4.2 paper kedua, 4.3 paper ketiga, dan seterusnya. Cuman kalau saya pecah kayak gini. Saya tarik kesimpulan di bab 8. Bab 8 saya tarik kesimpulan bahwa saya punya kontribusi ada 4 ini lulus. Gitu ya. Ketika maju sidang FIVA, nggak ada yang ngamuk ke saya. Saya berhasil dalam 4 semester itu menghasilkan 5 publikasi jurnal dan 3 conference. More than enough, cukup. Ada penguji saya yang ngomong, saya tuh sebenarnya pengen komplain ya karena kamu terlalu cepat. Tapi ada yang nggak bisa saya komplain. Your publication sudah more than enough untuk bisa lulus. Meskipun secara umur pendidikan baru 2 tahun misalkan 4 semester. Tapi ya moral of the story-nya apa Pak Usman? Mau program S2 atau S3, kalau pengen nanti maju sidang itu lancar, publikasi paper. Karena itu nggak bisa dilawan. Penguji kita nggak bisa ngelawan kita karena apa? Publikasi paper kita itu, apalagi masuk jurnal Q1, itu sudah direview oleh banyak ahli di bidangnya gitu ya. Banyak peneliti di bidangnya. That's all. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.